Sesi 15, Kamis 30 April 2020. Dari ruang rapat saya mengucapkan selamat pagi kepada segenap bagian GKP Jemaat Seroja. Kisah penciptaan selalu menjadi kisah yang menarik untuk dibahas. Dimulai dengan judul dari kisah penciptaan ini, sekaligus juga judul lengkap kitab Kejadian, yaitu Kejadian 1 ayat 1 yang berkata, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Ini adalah judul yang kemudian dilengkapi dengan subjudul pada ayat 2. Pada ayat pertama ini, penulis kitab Kejadian langsung dengan tegas dan tajam menekankan tentang kemahakuasaan Allah. Nah, di mana kemahakuasaannya? Pertama tercermin pada kata Bereshit yang berarti pada mulanya. Kata ini mengandung makna bahwa hal pertama yang diciptakan oleh Allah adalah waktu. Di sini kita harus menyadari bahwa manusia tidak pernah sanggup untuk melampaui atau melompati waktu. Nah, waktu tidak sanggup untuk kita lampaui, tetapi justru Allah lah yang menciptakannya. Cerminan kedua ada pada frasa et hasyamayim wa et haeretz, yang berarti langit dan bumi. Frasa ini mengandung makna bahwa hal kedua yang Allah ciptakan adalah tempat. Sama seperti terhadap waktu, bukankah kita, manusia, tidak pernah sanggup untuk menguasai tempat? Berada pada banyak tempat pada masa yang sama, tentulah menjadi hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Jelas bahwa pesan utamanya dari ayat yang pertama ini adalah bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Sesi 16, Kamis 30 April 2020. Dari ruang rapat saya mengucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak seluruh bagian GKP Jemaat Seroja. Setelah judul dan subjudul pada ayat 1 dan 2, kita langsung masuk pada hari-hari penciptaan. Adapun cara kita membaca kisah penciptaan ini dapat kita lakukan dengan cara sebagaimana berikut yang akan saya tampilkan pada papan tulis. Oleh karena itu, sekarang mari kita lihat ke papan tulis. Hari yang pertama, ayat 1 sampai dengan 3, saya ulangi, ayat 3 sampai dengan 5, sinkron dengan hari yang keempat, ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Demikian juga hari kedua, ayat 6 sampai 8, sinkron dengan hari kelima, yaitu ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Dilanjutkan, hari yang ketiga, ayat 9 sampai 13, itu sinkron dengan hari yang ke-16 ayat 24 sampai dengan 31. Nah, Bapak Ibu silakan memperhatikan bagian ini semuanya. Lalu bagaimana orang Israel memvisualisasikan tentang hari-hari penciptaan? Kita akan lihat visualisasi dunia penciptaan berdasarkan hari-hari penciptaan ini pada sesi yang ke-17. Sesi 17, Jumat 1 Mei 2020. Dari ruang rapat, saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan seluruh bagian GKP Jemaat Seroja. Kemarin sore saya sudah menyampaikan tentang gambaran hari-hari penciptaan. Hari pertama menjadi prasyarat untuk diciptakannya hari keempat. Hari kedua menjadi prasyarat untuk diciptakannya hari ke-5. Dan hari ketiga menjadi prasyarat untuk terciptanya hari ke-6. Hari ini langsung saja kita akan melihat visualisasi
gambaran tentang dunia menurut orang Israel pada kitab Kejadian pasal 1 ini. Seperti inilah gambaran dunia menurut orang Israel di kitab Kejadian pasal 1. Samudra raya yang mengelilingi seluruh area ini, air yang di atas cakrawala, air yang di bawah cakrawala. Inilah daratan, flat dia. Lalu yang paling bawah inilah nanti neraka. Inilah lengkung cakrawala, di mana lengkung cakrawala ini menjadi tempat bagi matahari, bagi bintang, dan bagi bulan. Disinilah udara, di mana burung-burung bisa berterbangan, air tempat makhluk-makhluk air, darat untuk hewan ternak, hewan liar, bahkan sampai manusia. Inilah Bapak Ibu gambaran tentang dunia menurut orang Israel di kitab Kejadian pasal 1. Sesi 18 Jumat 1 Mei 2020. Dari luar rapat saya mengucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu, saudari dan anak-anak seluruh bagian GKP Jemaat Seroja. Dari kisah penciptaan ini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Pertama, konsep hari bagi orang Israel. Dengan ungkapan jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari mencerminkan bahwa bagi orang Israel hari dimulai sore hari, yaitu bertepatan dengan maghrib. Jadi mulai jam 6 itu sudah berganti hari, jam 6 sore ya, itu sudah berganti hari. Yang kedua, dari seluruh urutan ciptaan, manusia diciptakan pada bagian paling akhir untuk menekankan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling lemah. Manusia tidak bisa hidup tanpa tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan bisa hidup tanpa manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa hewan, tapi hewan bisa hidup tanpa manusia. Itu sebabnya saya katakan paling lemah. Namun karena Allah memberikan mandat kepada manusia di hadapan seluruh makhluk ciptaan, maka manusia ditempatkan sebagai penguasa dan pengelola ciptaan lainnya. Jadi kalau sekarang ini manusia dianggap sebagai penguasa dunia, itu semata-mata karena Allah memberi mandat kepada manusia. Oleh karena itu kita manusia perlu belajar lebih serius lagi menjadi rendah hati. Yang ketiga, istilah kita yang muncul pada ayat 26, dan ini dikaitkan dengan Tuhan, sesungguhnya hanyalah tentang persoalan penerjemahan. Begini, dalam bahasa Ibrani sebutan Allah di ayat 26 ini menggunakan kata Elohim, yang secara gramatikal itu adalah kata yang bersifat kata ganti plural, majemuk, dan tidak dapat dihitung atau uncountable. Mengapa kata ganti plural, majemuk, dan tidak dapat dihitung? Karena Allah adalah roh. Oleh karena itu penerjemahannya menggunakan kata kita. Jadi kata kita di sini semata-mata tentang penerjemahan yang juga mewakili pemahaman orang Israel tentang Allah, bahwa Allah adalah roh. Sesi 19 Senin 4 Mei 2020. Dari ruang rapat saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudari, anak-anak, seluruh bagian GKP Jemaat Seroja. Baiklah, dari kisah penciptaan kita lanjutkan ke kisah selanjutnya, yaitu tentang manusia yang tinggal dan ditempatkan oleh Allah di Taman Eden. Bahkan ada kisah tentang bagaimana Allah membentuk perempuan. Peristiwa ketika Allah membentuk perempuan, Allah membuat Adam tidur terlebih dahulu. Ini hendak memberikan pesan bahwa karya penciptaan Allah yang menciptakan manusia adalah rahasia Allah. Di Taman Eden inilah kita mendapatkan informasi tentang pelanggaran pertama, yaitu ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
Itulah kesaksian iman orang Israel tentang asal-usul terjadinya pelanggaran pertama. Nah, pelanggaran inilah yang ternyata berdampak pada kerusakan pada 4 hubungan. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. 2, manusia dengan sesamanya manusia. 3, manusia dengan hewan. Dan yang keempat adalah manusia dengan lingkungan alam atau tanah. Setelah itu dilanjutkan dengan kisah pembunuhan pertama sebagai efek turunan dari pelanggaran pertama tadi. Setelah itu dilanjutkan dengan daftar silsilah manusia hingga kemudian tiba pada kisah tentang Nuh dan air bah. Kisah tentang air bah ini hendak memberikan penekanan tentang Allah yang merancangkan pembaruan atas manusia dan alam semesta, yaitu dengan cara yang amat dahsyat. Sesi 20, Senin 4 Mei 2020. Dari ruang rapat saya mengucapkan selamat sore kepada segenap bagian GKP Jemaat Seroja. Selanjutnya adalah kisah terakhir dari bagian pertama kitab Kejadian, yaitu kisah tentang Menara Babel. Kisah ini hendak menyampaikan asal-usul tentang persebaran manusia di muka bumi, yang tentu saja sebagaimana diimani oleh penulis kitab Kejadian. Nah, dalam tradisi penafsiran lama, kisah ini kerap kali dilihat sebagai kisah yang menekankan tentang kesombongan manusia. Namun dalam penafsiran modern kita justru dapat melihat ada beberapa makna yang lain. Salah satunya adalah penafsiran yang memperlihatkan bahwa kisah ini adalah tentang rancangan Allah agar manusia terserak, tersebar ke seluruh dunia, bukan hanya terkonsentrasi pada satu wilayah atau satu tempat. Kisah ini mempertentangkan keinginan manusia untuk menjadi satu dalam arti seragam, sebagaimana di pasal 11 ayat yang keempat, dipertentangkan dengan kehendak Allah agar manusia tersebar, sebagaimana di pasal 11 ayat 6 dan ayat 8. Pesan teologisnya adalah Allah menyukai keberagaman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, itulah bagian pertama dari kitab Kejadian. Besok kita akan mulai tentang bagian kedua kitab Kejadian, yaitu asal-usul bangsa Israel.